wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani. Saya merupakan mahasiswa PPL Angkatan 3 di Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar anandaku semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah jika semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya, supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok, malah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Silakan anak-anakku untuk memulai ini speakingnya ya. Ya, silakan berdiri nak. Potong BBA. Apa ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Anak-anak, oke? Kegiatan di kelompok orang untuk memanfaatkan dinamika kelompok. Ya, jadi ibu akan tambahkan di sini ya, apa itu bimbingan kelompok itu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama ya, dan ada juga asas-asas bimbingan kelompok ya. Ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan ya, asas kenormatifan ya. Jadi anak-anakku ini semua langkah-langkah bimbingan kelompok ya. Jadi begini nak, ibu ingin siapa tahu ada kalian yang mau menceritakan tentang masalah kalian ya. Jadi silahkan anak-anakku terbuka ya masalah kalian. Oke, Nabila silakan nak. Ibu, biasa kalau misalkan yang pelajaran tidak aku suka Bu, bolos kak karena malas sekali gurunya Bu. Oh begitu nak. Saya Bu tidak tahu kenapa Bu, setiap hari terlambat kak Bu. Selalu juga kayak faktor ditunggu juga saudara aku. Kenapa kita tunggu saudara nak? Ya karena selalu juga terlambat bangun dia Ibu. Saya cepat bangun Sama kayaknya pergi sekolah. Iya Bu, kalau begitu nah, yang kita tunggu tadi lebih baik kalau kita lebih cepat ke sekolah ya. Jadi yang lain ada tanggapan yang lain, permasalahannya yang lain? Saya juga jarang ke sekolah Bu, karena malas Malas karena apa? karena tidak bagus lingkunganku di sekolah. Oh, kenapa bisa tidak bagus lingkungan dari sekolah? Tidak akur kayaknya sama Iya, Bu. temannya belum. Oh begitu. terlalu beradaptasi dengan mungkin Bu bisa beradaptasi sama teman-temannya Bu supaya ada semangatnya ke sekolah Ibu. Oh, begitu. Jadi yang lain bagaimana? Iya Bu, Ah. saya tuh sering tak bolos karena ikut kamu sama teman. Kenapa bisa kita ikut? Bukan saya, dia itu. Karena nak ajak kamu. Baik kita diajak. Nah, kalau memang kita tidak mau ya. Yang lain, apalagi nih? Apa masalah tanah? Selalu kak Bu tidak mematuhi peraturan. Contohnya Bu, pendek kos kaki Bu, baru tali sepatu Bu warna putih, nggak seharusnya warna hitam. Jadi sering nggak masuk ke BK Bu. Mungkin selalu dikasih ingat Bu, tapi selalu lupa Tetapi kalau dia ini tidak mematuhi tata tertib sekolah ya. Iya Bu. Oke. Jadi terima kasih nak sudah terbuka atas masalahnya ya. Jadi maka pada bimbingan kelompok kita akan memberikan solusi agar bisa semangat belajar lagi ya. Jadi di sini ada dibilang jenis-jenis motivasi belajar ya. Jadi motivasi belajar itu yang ke-1 itu motivasi dilihat dari apanya. Jadi dilihat dari bentuknya ya. Bentuknya itu seperti motif-motif bawaan ya. Ada motif yang dibawa sejak lahir, sekarang motif-motif yang dipelajari artinya motif yang timbul karena dipelajari ya. Siapa tahu ada di antara kalian yang mau bertanya, silakan nak. Saya Bu, misalnya tuh Bu kan kurang motivasi belajar. Nah, apa yang dilakukan Bu biar meningkat? Kalau misalnya itu kurangnya motivasi belajar dari diri tak sendiri. Begini nak, itu sangat penting dalam pengembangan diri kalian ya. Sebab pengembangan diri adalah belajar pengembangan diri jika Anda ingin lebih sukses dibanding pencapaian Anda.
Oh, jadi fokus Kak untuk mengembangkan diriku Iya, biar begitu. lebih bagus kayak dari sebelumnya. Ya, oke. Jadi begini nak, siapa tahu ini ada kalian yang ingin bertanya. Ini saya kasih pertanyaan tentang jenis-jenis motivasi belajar. Ada yang tahu? Mungkin Bu, menciptakan persaingannya sendiri, persaingan yang sehat supaya kayak lebih motivasi ya, untuk motivasi lebih untuk- baik daripada itu saingan. itu lah penting. Atau menciptakan apa lagi? Atau tujuan atau cita-cita yang mau digapai, bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Dalam proses pembelajaran biar yang malas jadi kayak lebih rajin ibu. Kayak acak tadi ibu yang malas kumpul tugas jadi lebih rajin nanti. Oke. Ini kalau faktor-faktor internalnya itu seperti apa nak? Faktor yang berasal dari Diri diri sendiri. sendiri. Nah, kalau misalnya malas Kayak Bu, malas gimana gitu. gitu Bu? Kalau malas di kerja tugas. Begini nak, supaya kita rajin kerja tugas ya, supaya kalian itu harus semangat ya. Apa yang diberikan sama guru kita harus kerjakan ya. Kalau misalnya aku ada Bu teman yang selalu ada keyboard. Ih jangan Vina. Tapi bu teman tak itu kayak mungkin mungkin satu rasa. Iya. Begini tidak tidak belajar sama Ibu. Pokoknya jangan ikut-ikutan sama teman tak nanti. Nanti kena teman kita nanti Biasa marah Ibu kalau tidak teman Ibu nanti kayak kasusnya Kira Ibu nanti tidak ada semangat lagi di sekolah. Kenapa itu tadi kan tidak ada kumpul ibu sama teman itu yang tidak jelasnya nak, jangan ikut-ikutan sama temannya ya. Ibu kalau misalnya cara mengajarnya gurunya Bu tidak disuka Iya, itu Bu, membosankan ya, membosankan Bu. Bikin mengajar makanya sering bolos Bu. sering juga tidur ibu sering juga tidur ibu Begitu. dari cara bicara ibu kayak lambat sekali Bu jadi kayak kalau nadongengkan ibu. Males. Jadi sebentar akan saya bagikan ya LKPD-nya ya. Jadi sebentar ini kalian diskusikan saja deh. Ibu. Ini saya akan membagikan LKPD-nya. Sudah ibu Jadi silakan kalian baca ini LKPD-nya. Satu, bagaimana pemahaman Ananda terhadap kurangnya motivasi belajar. Kurangnya motivasi belajar karena kurangnya motivasi dari orang tua ataupun tidak diperhatikan oleh orang tua dalam pembelajaran. Cara mengajar guru juga yang terlalu monoton atau tidak jelas. Kedua, jelaskan jenis-jenis motivasi belajar yang Ananda ketahui. Itu satu, karena ingin menggapai cita-cita hingga timbulnya semangat dalam belajar. Kedua, karena ingin meningkatkan nilai dari semester sebelumnya demi diterima di universitas impian. Ketiga, jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang Ananda ketahui. Itu satu, faktor intrinsik atau faktor yang berasal dari diri sendiri atau minat siswa. Kedua, faktor ekstrinsik yang berasal dari luar ataupun lingkungan. Oke, bagaimana nak? Siapa tahu ada yang mau tanggapi ini temannya? Apa nanti apa nanti solusimu untuk yang mempengaruhi motivasi belajar yang kamu di situ tulis. Apa nanti motivasimu untuk supaya tidak supaya Ya biar aku gapai cita-citaku. Oke, siapa tahu ada tanggapan yang lainnya nak? Silakan. Karena semangat belajarnya
Iya tinggi sekali Bu jadi. Iya, mau gapai cita-citanya kamu. Oh begitu. Iya. Kamu kan jadi apoteker Ibu. Menjadi apoteker. Iya. Ya, semoga tercapai. Iya, amin. Amin. Jelaskan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar yang Anda ketahui. Satu, faktor yang berasal dari diri sendiri, faktor intrinsik. Kalau faktor yang berasal dari luar yaitu faktor ekstrinsik. Ya, ini tolong kita tanggapi ini dengan teman Pak. Kalau misalnya kesulitan kita belajar, apa yang perlu dilakukan? Buat sesuatu yang disuka, kayak misalnya dengarkan lagu sambil belajar, atau kasih perbaiki dulu mood Pak Ibu, karena sekarang orang sekarang moodnya dulu nonton makan. Oh, gitu. Iya Ibu, belajar terus. Yang lain bagaimana nak tanggapannya tentang ini temannya? Lainnya bagus Ibu karena untuk mengikuti pembelajaran dan tidak ada semangat belajar dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya begitu, apa dibuat kok supaya bisa semangat Itu belajar? tadi aku bilang, misalnya kasih perbaiki dulu mood baru kalau mau belajar kayak dengar lagu atau cari ke tempat yang sunyi supaya lebih konsentrasi ya untuk belajar. Bagus Kau juga tahu bilang bagaimana metode pembelajaranmu yang kayak berdiskusi atau bagaimana? Yang mana mau sukai? Atau mana? Jadi begini nak, ya. kalian itu tanggapi dulu nomor satunya seperti apa itu, ya? itu bagus kapan kalau misalnya mau belajar tuh panggil kita teman tak yang lebih Iya, mengerti. kalau Itu kalau sama misalnya mata memang pelajarannya. suka metode diskusi. Iya. Yang tanggapan nomor 2-nya seperti apa itu nak? Jelaskan jenis-jenis motivasi belajar yang Ananda ketahui. Pertama, menciptakan target atau tujuan yang kuat. Dan yang kedua, setiap hari libur sebaiknya kita gunakan untuk menjernihkan pikiran. Bagus kah Bang kalau misalnya Iya. hari libur pergi healing-healing Iya, tuh supaya saya. Biar tidak stres Tapi belajar iya. terus. Tapi kalau pergi kayak begitu, kalau pulang capek. Iya, jadi saya baru hari Senin kan istirahat. jadi ke sekolah. Begitu. Istirahat. Kalau tapi bagaimana nak tanggapannya ini tentang Mungkin kapan temannya? tuh kalau healing paling bagus tidur. Iya. Istirahat karena Iya, karena Senin sampai Jumat itu Belajar terus otak. Iya. Atau bisa jadi juga dibagi Sabtu Minggu diistirahat. atau bisa juga dibagi waktu itu kayak misalnya hari Sabtu tuh pergi kalau hari Minggu ya istirahat hari Minggu bisa istirahat kayak. Iya, tapi belum tentu tuh begitu karena kadang juga ada guru banyak sekali yang kasih tugas. Oh iya, Bu. iya. Karena kita selesaikan dulu tugasnya, baru kita pergi ini toh. Iya, itu. Oh, iya jadi, benar itu. tidak ada nih lagi yang dipikirkan ya. Iya, Ibu. Ini yang ketiganya. Jelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang Ananda ketahui. Yang pertama, kurangnya apresiasi dari orang tua. Dan yang kedua, tidak menyukai cara mengajar guru. Mau bertanya bagaimana itu apresiasi orang tua? Kan saya tidak satu rumah sama orang tuaku, sama nenekku, sama kakekku. Terus itu nenekku sama kakekku lebih ke pekerjaan aja saja, kayak jarang di rumah, baru saya sendiri di rumah. Jadi itu tidak ada kayak dukungan, tidak ada juga tanya kak bilang ada tugasmu atau tidak ada begitu Tidak ada kak adik atau kakakmu yang bisa tanya kok begitu? Tidak ada, sendiri jadi rumah, sering kak ditinggal sendiri di rumah. Kalau misalnya lewat telepon ke orang tuamu tidak ada. Tidak, palingan kayak bilang saja bilang ada juangmu begitu. Oh begitu. Tapi seringnya ada kontak ini sama orang tuanya setiap hari. Tidak, ibu jarang gitu. Jadi kalau misalnya ada Mungkin penting, orang tuanya sibuk juga kerja. Iya. Oh, gitu. Iya, ibu. Tidak bisa juga. Jadi tinggal sama neneknya. Iya. Mau kau bertanya bagaimana itu solusinya kalau misalnya orang kecanduan main game? Batasi diri atau mulai dari sekarang. Iya, betul. Kalau tidak bisa dibatasi, kayak frustasi kalau tidak main game. Penyakit itu. Oh saya itu. Kenapa kita nak? Sering sekali kak main game Ibu. Jadi kalau jadi nilai-nilaiku juga turun. Itu juga perlu kerja kalau bolos tadi main game aja. Pergi ke apa yang main?
Jadi ini bagaimana dengan tugas-tugasnya nak? Apa sudah selesai atau bagaimana? Selesai. Selesai saya bukan rajin tak tahu maka jadi apoteker. Iya, saya juga. Ini siapa ini Nabila bagaimana dengan anak anak? Karena kita ini pasti kalau ini kecanduan main game pasti ini fokus sama ini gamenya ya. Iya Bu. Ah. Wenda harus selesai bos. Iya Bu, berapa kali ini ditanya Bu bilang nanti dibantu. Jadi pentingnya motivasi itu kuncinya adalah jangan pernah berhenti belajar ya. Karena hanya dengan belajarlah Anda akan berkembang dan menjadi lebih Baik. Oke, jadi sekarang kita tutup pertemuan ini karena masih ada pertemuan selanjutnya ya, mungkin minggu depan ya. Jadi Ibu berharap kalian harus datang ya. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih nak telah datang untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nak semua. Pagi Bu. Bagaimana kabar kita semua nak? Sehat-sehat aja Ki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nak kita semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya ya kita akan berdoa dulu sebelum kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan nak yang memimpin doanya. Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Begini nak, minggu lalu kalian sudah perkenalan ya? Sudah, Ibu. Kalian sudah kenal semua Dik? Iya, Bu. Jadi sekarang Ibu mau tanya sama kalian nak, apa minggu lalu masih ingat apa itu bimbingan kelompok? Tidak Bu. Tidak. Lupa Ibu. Oke, jadi sekarang Ibu akan jelaskan apa itu bimbingan kelompok ya, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memanfaatkan dinamika kelompok ya. Sekarang tujuannya bimbingan kelompok ada yang tahu di antara kalian? Ada? Tidak ada? Jadi tujuan bimbingan kelompok itu nak bertujuan untuk pengembangan ya, kemampuan bersosialisasi dan kemampuan khususnya kemampuan berkomunikasi ya. Jadi sekarang asas-asas bimbingan kelompok ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Oke, jadi asas bimbingan kelompok itu nak yang pertama asas keterbukaan ya. Jadi kalian itu bebas mengemukakan pendapat ya. Dalam mengikuti bimbingan kelompok ini tanpa ada paksaan ya. Jadi kalian datang ke sini tanpa dipaksa sama ibu ya. Jadi sekarang asas kerahasiaan. Tahu nggak ibu apa asas kerahasiaan? Tahu Ibu? Ada yang tahu? Dijaga itu buka apa ceritain. Ya, Kita tahu jadi yang orang yang tidak. asas kerahasiaan itu nak, yaitu rahasia yang tidak boleh dibocorkan ya. Jadi kalau nanti kalian keluar dari sini, jangan ada yang bicara rahasianya teman tadi, cukup kalian saja yang tahu ya. Sekarang asas kesukarelaan, ada yang tahu? Sukarela datang di Oke. bimbingan kelompok. Ya. Jadi asas kesukarelaan itu nak ya adanya kesukaan dan kerelaan kalian dalam mengikuti bimbingan kelompok ini tanpa ada paksaan ya. Sekarang asas apa lagi? Asas kenormatifan ya. Asas kenormatifan itu nak yaitu semua apa? Semua Norma yang berlaku. jadi semua yang akan dibicarakan ya dan yang akan dilakukan
tidak boleh bertentangan dengan apa? Dengan norma atau apa? Norma atau aturan yang berlaku ya. Jadi itu semuanya asas-asas bimbingan kelompok ya. Jadi sekarang ibu minta sama kalian ya menceritakan masalah yang kita hadapi dalam kurangnya motivasi belajar kalian ya. Kurangnya motivasi belajar karena faktor gurunya. Bu, saya tidak suka sama mata pelajarannya. Kenapa nak kita tidak suka gurunya? Gurunya kayak kalau misalkan menjelaskan Bu setengah-setengah, baru kenapa nak? ya tidak jelas bicaranya. Jadi tidak mengerti juga Baru saya. kalau menjelaskan ibu tahu cepat sekali caranya, mungkin belum dipahami. Skip lagi pelajaran. Baru kalau bertanya guru bilang kenapa bertanya terus. Iya Bu, padahal kalau bertanya itu kan Bu supaya ditahu ibu dong. Tapi kalau mata pelajarannya pasti disuka Dina. suka juga Suka cuma ini cara menjelaskannya ini yang tidak ini yang kita tidak sukai. Oh begitu. Masalah tak ini. Bu, malas kerja tugas gara-gara itu Bu, game ibu terus tuh kerja. Kalau pulang ke sekolah Bu, itu nanti kalau misalnya mepet nih baru ditagih sama guru-guru. Nah, mana tugasmu? Baru kerja ibu. Oh begitu. Iya. Jadi ini faktor game ya. Game. Oh, jadi usahakan jangan selalu main game nanti kalau memang mau main game nanti selesai tugas tak baru kita main game ya. Usahakan jangan selalu main game. Usahakan itu fokus pada mata pelajaran tadi kita kerja tugas tak. Apa yang kita dikasih sama guru tak tugas-tugas tolong dikerja dulu ya. Talpa silakan. Saya ibu ribut sekali rumahku. Kenapa ribut nak? Apa dikerja di rumah? Ada ini Selalu bertengkar orang tuaku Bu. Jadi kukurun diriku di rumah. kenapa Stres bisa? dia ibu bertengkar terus sama kecil dia lagi. Kenapa bisa bertengkar ini orang tua tanah? Apa masalahnya? Nggak Tolong tahu. cerita. Oh ini gara-gara Bertengkar terus. jadi gara-gara ini nak motivasi belajar tak ini rendah nak? Iya. Oh begitu karena ini orang tua tak selalu bertengkar di rumah. Anu kakak ibu ini broken home. Oh begitu. Jadi kalau malam itu bagaimana? Tetap di kamar, tidak keluar. Iya Bu, itu juga keluar kalau mau makan, tapi kadang juga Bu tidak makan satu hari. Iya Bu, biasa juga ke rumahku ini belajar Bu karena mungkin ribut kalau di rumah. Jadi kalau di rumahnya ini nak dia tidak bisa belajar ya karena ini orang tua tak selalu ribut. Iya. Tiap hari. Iya Bu. Oh begitu. Alasannya lain nak bagaimana? Iya itu juga Bu apa tidak dukung bertengkar terus punya kerja. Oh, Tidak ada dukungannya dari keluarga. tidak ada dukungan dari Itu juga sangat keluarga. penting ibu dalam pelajaran tak Ya, hanya betul. harus semangat atau harus ada dukungan. Harus ada dukungan dari orang tua ya. Iya. Tapi bagaimana dengan tugas-tugasnya nak? Kalau tugas-tugas ibu rajin sekali ya ibu. Rajin. Iya rajin sekali. Jadi ini tugasnya semua tugas-tugasnya tuntas semua, tidak ada yang Saya bermasalah. alhamdulillah tuntas ibu. Pak ya bukan kumpul tugas itu ibu faktor itu dulu tidak suka sekali. Kita harus itu semangat terus belajar jadi semoga nanti cita-cita itu bisa tercapai ya karena saya dengar waktu minggu lalu itu tinggi sekali cita-cita tadi. Iya, Mau jadi apa itu? Mau jadi apoteker ibu. apoteker ya. Semoga apa yang kita cita-citakan nanti semoga tercapai ya. Kalau Amin. Nabila apa dulu cita-citanya? Nak? Jadi PDM ibu. Di PDM. Jadi tolong nak kita belajar. Jadi harus itu nilai tak tinggi ya. Ya Bu. Kalau Dewi bagaimana nak Dewi? Apa itu? Anu tak cita-cita tak apa itu dulu? Mau jadi psikolog ibu. Psikolog. Karena kan rata-rata sekarang anak-anak seusia aku ibu kebanyakan ibu depresi, mentalnya hancur ibu, begitu jadi buka sembuhkan nih dengan cara jadi psikolog. Oh begitu nak. Jadi usahakan nak kita harus tetap semangat ya, semangat belajar dan jangan selalu apa main game.
ya. Itu Mina faktornya kenapa ini nilai tak rendah ya. Itu Mina karena faktor dari main game tidak fokus mungkin belajar, itu selalu difokuskan untuk main game ya. Serius belajar. Oke, Nah, hapus gamenya ibu, tapi nah lanjut scroll TikToknya. Ada Ya, TikToknya iya. ibu. Tidak ibu, nanti ku batasin nanti waktu ku atur ibu. Jam kalau misalnya kalau malam itu bu sampai jam 10 bisa main HP. Oh iya ya. Jadi sekarang ibu sebentar nak membagikan LKPD-nya ya. Saya bagikan LKPD-nya nak sebentar nak. Jadi kalian harus diskusikan kelompok ya. Kalau sudah selesai nak kita diskusikan ya. Jadi sekarang ibu bagikan ke LKPD-nya ya. Jadi sebentar kita diskusikan. Nih, Dewi. Dua pulpennya nasi. Ya. Jadi silakan ini tentang itu tentang motivasi belajar tak yang rendah. Silakan baca ini nak nanti teman saya yang tentang itu ya. Bagaimana pemahaman Anda terhadap kurangnya motivasi belajar? Biasanya di kelas terlalu ribut. Bagaimana nak? Iya, biasa juga ibu. Kalau ibu sekarang di kelas ibu lebih susah sekali masuk pelajaran dia tak sekali. Tapi tidak enak juga kalau misal kamu Kita guru ibu. Jadi hari ini tidak menembus sama temannya ya. Tidak, karena tidak ada keberaniannya untuk menembusnya. Karena ada tuh juga ibu, misalnya dia yang ribut baru dia topa menegur, baru kalau ditegur marah-marah. Iya, maksudnya yang kayak tadi yang tersebut ibu, misalnya yang kayak dari diri tak sendiri itu. sama dari lingkungan dia juga bu sebenarnya. Sudah yang ini Kecanduan dalam bermain HP. seperti Karena sering bu, seperti saya. tadi ini permasalahannya Dewi ya. Iya, Ibu. Karena sering juga bu ada temanku bu menjelaskan di guruku di depan bu, dia di belakang main HP juga, kayak tidak bisa sekali melepas HP-nya. Jadi ini kalau begitu dia main HP apa tidak digas sama gurunya? Ibu Tidak ibu karena taruh di bawah bangkunya. Atau udah buku tak bu, seakan-akan membaca Iya. padahal HP di depannya ibu. Iya ibu jadi Malas untuk bergabung sama temannya, mungkin dikucilkan ibu. Oh dibully. Kayak dibully ya? Sama temannya. Padahal di Oke. sekolah bunda boleh kita Sekarang, membuli. tidak boleh sebenarnya Iya. itu ya. Silakan nak itu KPD-nya silakan dikumpul ya. Ya. Oke. Jadi begini nak, saya simpulkan kegiatan ini. Jadi ini kan kalian berbeda-beda masalahnya ya. Jadi ibu harap kalian itu lebih semangat untuk belajar ya. Dari apa yang kalian cita-citakan nanti akan tercapai. Karena saya dengar waktu minggu lalu cita-cita itu sangat tinggi sekali ya. Jadi tolong itu nak pertahankan itu. Bapak bertanya. Ya. Bagaimana itu ibu kalau misalnya kan ada cita-cita apa ibu, tapi ternyata ini cita-cita kayak tidak didukung sama orang tua atau Iya bu. harus apa ibu? Sebenarnya itu nak perlu itu harus juga ada dukungan orang tua deh. Iya. Karena tanpa dukungan orang tua itu kita tidak bisa ini ya. Kalau Tidak bisa misalkan belajar. cita-cita tak ini bu baru dilarang gitu gimana nanti? Karena misalnya ini orang tua lain ibu, tapi lain ibu kemauan orang tua apa ibu? tapi ini nak misalnya orang tua tak dia larang ke ini ya. Tapi kalau memang misalnya tekad tak memang mau masuk ini ya kenapa tidak toh. Oh iya. Tapi Ya. kalau bilang orang tua tapi tidak punya biaya itu kalau bukan Iya. yang aku mau ya. Iya, kami juga jadi harus juga ada dukungan orang tua tak toh. Mungkin cukup sampai di sini ya pertemuan kita terlebih dahulu kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa ya. Jadi silakan nak Dewi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih nak telah datang di ruang ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ya.
Ibu sangat-sangat berterima kasih kepada kalian semua. Oke, Iya. saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.